Tolong ya Dek ya, setiap kamu nanti melakukan hubungan suami istri, jangan lupa menggunakan alat kontrasepsi. Itu nanti yang di treatmentnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman warga Bandung, sahabat-sahabat Komisi Penanggulangan AIDS, alhamdulillah hari ini kembali kita kedatangan tamu. Tapi tamunya hari ini agak berbeda dengan tamu-tamu sebelumnya karena kita kedatangan adik kita yang kecil mungil ini, De Putri ya. Gimana kabarnya De Putri? Alhamdulillah sehat. Nah, kebetulan sampai karena adik Putri masih kecil jadi didampingi sama yang besar-besar. Ada Teh Vite, ada Teh Nur. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah Kak. Iya, ini yang luar biasanya akan kaget tadi sedang ngantor kok digerebek langsung sama teman-teman dari Dinas Pengelolaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Selamat siang Kang Andri, terima kasih nih saya kedatangan dari sahabat-sahabat DPPKB. Tapi yang luar biasa teman-teman dari DPPKB hari ini bawa generasi berencana Kota Bandung gitu. Ada De Putri, ada Sobi juga. Sobi sini. Jangan ngambil gambar aja sini. Waduh luar biasa. Ini kenalin nih. Ini Sobi juga sama generasi genrenya Kota Bandung. Dan satu hal bahwa hari ini tadi saya digerebek dan sudah banyak sekali kita berbincang-bincang dengan teman-teman dari DPPKB lalu juga dari generasi berencana Kota Bandung. Ada De Putri, ada De Sobi gitu kan. Dan sekarang saya balik mengundang sahabat-sahabat dari DPKB masuk di podcastnya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Nah, tadi kalau misalkan kan ini teman-teman nih yang sedang lihat podcast kita kan belum tahu nih sebetulnya tadi gerebek itu dalam rangka apa sih? Saya mau cerita nih. Coba De Putri coba. Nah, teman-teman, jadi Duta Genre Kota Bandung atau Forum Genre Kota Bandung ini kita sedang mengadakan program Kang. Programnya namanya Gerebek. Gerebek itu gerakan generasi berencana itu keren. Jadi kita udah melakukan beberapa episode. Pertama kita episodenya yaitu Gerebek Pak Kadis, Pak Andri. Pak Kadis juga udah lupa. Gitu ya. Nah, di sini tuh kita akan berbagi ilmu seperti ini kan, seperti misalkan kita membahas kesehatan reproduksi, membahas tentang HIV/AIDS mungkin sekarang udah betul. dan lain-lainnya seperti itu ya Bun. Dan ini pun adalah salah satu program dari Bunda Fitri. Oh, namanya dipanggilnya Bunda ya. Jadi tiba-tiba anaknya banyak. Jadi luar biasa. Kita biasanya nyebutnya Bunda Genre Kota Bandung. Oh iya. Halo, sobat KPA Kota Bandung. Iya. Terus gimana nih? Mau cerita apa lagi nih? Soalnya teman-teman di Komisi Penanggulangan AIDS juga sepertinya harus tahu juga nih apa yang menjadi program Dinas Penanggulangan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung menciptakan sebuah generasi berencana. Salah satunya De Putri, De Sobi, begitu kan, dan masih banyak juga generasi berencana lainnya yang selama ini juga tugasnya nggak jauh beda seperti Komisi Penanggulangan AIDS gitu ya. Kita terus melakukan upaya mengketuk tularkan berbagai informasi tentang kesehatan reproduksi dan sebagainya. Coba mungkin mau cerita, Teh Fitri mau cerita apa? Izin ya Kang. Halo sahabat-sahabat KPA Kota Bandung. Jadi DPPKB ini kan Dinas Penanggulangan Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, sekitar maksudnya sekarang kan paradigmanya berubah, nggak hanya tentang kontrasepsi, nggak hanya tentang pasangan usia subur, tapi kita juga berkembang ke pembangunan keluarga. Nah, di dalamnya itu, pembangunan keluarga itu tentunya ada remaja. Nah, kebetulan saya pegang ketahanan remaja. Nah, di ketahanan remaja itu ada programnya Kang. Programnya itu generasi berencana, program genre. Memang sesuai dengan generasi berencana, dengan remaja banget gitu ya Bu ya. Terus salah satu produk kamu put ya. Salah satu hasilnya tuh ini Kang. Gitu. Duta Genre. Jadi Duta Genre ini berasal dari kelompok PIK Remaja. PIK itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Kita tuh punya 4 substansi Kang. Pertama itu PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Terus Bangga Kencana, pengembangan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, life skill dan kesehatan reproduksi. Nah, makanya kita menurut saya cocok banget kita kesini ya Teh Putri ya. Karena kan kita kesehatan reproduksi kayaknya hubungannya dengan AIDS itu kayaknya sangat erat ya. Betul, banget ya Kang. Betul banget nah, ya. Tapi kan kalau misalnya di di genre itu Caspro tuh hanya sebagai salah satu dari 4 substansi. Nah, apa sih alhamdulillah kasih Caspro-nya bisa datang, awalnya Caspro bisa datang Kang, bisa lebih kita lebih gali lagi gitu.
kalau boleh cerita sedikit, Duta Genre ini dipilihnya dari kader-kader remaja. Nah itu setiap 1 tahun sekali kita laksanakan. Mulainya dari screening itu dia harus anggota PIK, dia harus punya visi dan misi, dia harus mau apa ya, tadi kalau di awal kita bilang kita nih kerja ini ibadah gitu, dia harus mau punya passion untuk berbagi, ngebantu gitu, karena kan kalau yang namanya relawan gini kan kita nggak bisa apa ya, rewardnya ya mungkin hanya balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Kang ya. Tapi katanya gitu. dengar dapat salarinya sebulan 1 juta katanya. Iya, 1 juta. 1 juta sabar, jujur dan tawakal gitu ya. Iya benar. Itu benar banget gitu Kang. Jadi Iya, kalau iya. misalnya tadi saya cerita sedikit, nah makanya Putri udah kaget tuh tadi bilang 1 juta. Enggak kok, aku nggak dapat. Nah gitu Kang, kalau misalnya bisa cerita sedikit ya, makanya lah ada Teh Putri ini, karena kan Yeah. maksudnya kita juga, apalagi kita mau bonus demografi, kalau misalnya anak-anaknya nggak kita bina dari sekarang, ya pengganti Kang Medi yang keren gini gimana gitu kan ya Teh. Iya, Gitu, luar biasa. seperti itu. Kalau misalkan Teh Putri tadi udah cerita tentang bagaimana dari sisi remaja ya, sampai akhirnya kasih remaja di Dinas Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana punya produk generasi berencana Iya, gitu kan, iya. makanya lahirlah Putri, Iya, lahirlah Sobi dan Sobi, sebagainya. iya. Sebetulnya tenor kalau dikaitkan dengan kesehatan reproduksi gitu ya, karena terus terang saja loh, Komisi Pelanggan AIDS sendiri concern terhadap kesehatan reproduksi. Malah beberapa teman di KPA ini sekarang sedang melaksanakan kegiatan di salah satu hotel di Kota Bandung, berkumpul dengan teman-teman dari jajaran puskesmas, kaitannya juga dengan upaya untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana kesehatan reproduksi untuk menghindari munculnya masyarakat yang terpapar HIV begitu kan. Kalau menurut Teh Nur sendiri, sebetulnya program yang sekarang ini sedang digarap di Dinas Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kesehatan reproduksi seperti apa tuh Teh? Terima kasih. Halo semua sobat-sobat ya, Iya. sobat-sobat di KPA. Saya sebagai kasih kesehatan reproduksi di DPPKB Kota Bandung, untuk bukan membantu, memang tugas kami juga untuk sosialisasi tentang Cashpro ini. Jadi kami selalu mensosialisasikan kepada kelompok-kelompok yang lain selain daripada genre yang ada ini. Kita di DPPKB itu punya kelompok lain seperti UPPKS, Oh, PKB, iya. Bina Keluarga Balita, Iya, Bina betul, Keluarga betul. Lansia, ada Iya. beberapa kelompok lagi, atau di Kampung KB. Iya, Nah, sedang iya, tren iya. di kita itu ada Kampung KB. Selalu mensosialisasikan tentang Cashpro. Salah satunya tentang Cashpro itu selain penyakit menular seksual, pasti kita selalu membahas tentang HIV/AIDS ini. Kenapa? Iya, Seperti betul. kita tahu, mungkin sekarang itu yang menjadi bukan penderita ya, yang terkena HIV/AIDS itu bukan hanya yang beresiko seperti Iya. penjajah seks. Iya, Seperti itu. betul. Tapi ibu-ibu rumah tangga sekarang sudah banyak. Iya, betul, Seperti betul, itu. Dan betul. seperti tadi, bahwa AIDS itu adalah fenomena gunung es yang kelihatan hanya ujungnya, padahal di bawah banyak sekali. Iya, iya. Terus kita selalu mensosialisasikan juga supaya tidak ada stigma ya, jadi Betul, supaya persis. tidak dikucilkan, Iya. sehingga para penderita AIDS ini atau yang masih HIV itu tidak menyembunyikan sehingga tidak menularkan. Iya, betul, betul. Misalnya saja kalau dia berobat, kalau dia jujur, paling enggak kan petugas kesehatannya lebih siap lagi memakai Iya. APD-nya atau apa. Jadi Iya. kita pasti bantu DPPKB ini. Oh, luar biasa. Semua kelompok. Nah, jadi nih buat teman-teman KPA nih, kita alhamdulillah nih kedatangan tamu istimewa nih hari ini ya, karena ternyata tugas kita itu sebetulnya juga diperhatikan oleh beberapa organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Bandung. Salah satunya Dinas Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana. Di sini ada TVT yang ngurusin remajanya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, KPA melakukan kegiatan sosialisasi kepada kalangan generasi muda, ternyata juga bisa kita collaborate gitu ya dengan teman-teman di DPPKB. Dan satu hal juga terkait dengan kesehatan reproduksi juga ternyata di DPPKB juga ada yang membidangi itu. Sosialisasi dan promosi. Ya. Nah sekarang Deputri, apa coba sekarang giliran Deputri dong, pengen nanya apa sama Akang coba. Ini mumpung ketemu sama Akang loh. Ini mahal banget. Waktunya mahal banget. Iya. Jadi Kang, aku tuh sangat penasaran sekali gitu ya. Tadi kita bahas tentang kesehatan reproduksi. Nah, sebenarnya kesehatan reproduksi ini kan memang relevan dengan HIV/AIDS. Nah, tapi menurut Bapak sendiri nih, apakah dari kesehatan reproduksi ini relevannya ke kayak apa namanya tuh?
penyebarannya hanya di daerah organ intim Alat aja, reproduksi. alat reproduksi aja itu bagaimana? Nah ini ya bagus ya, ini memang ya generasi berencana ya, anak-anak milenial sekarang tuh ya kritis banget ya gitu kan. Tapi bagus loh, memang yang namanya generasi berencana itu memang harus kritis sejalan dengan kondisi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Sekarang ini kan sedang musimnya digitalisasi, lalu juga generasi muda kita juga cenderung instantable. Nah itu juga hati-hati tuh di Putri ya, pola pikir instantable itu terkadang pengennya tuh instan gitu ya. Kadang-kadang suka lupa pada proses, taunya pengennya hasilnya bagus aja. Nah ada Akang nih bisa begini gitu kan, prosesnya panjang gitu. Jadi kalau De Putri, De Sobi, generasi genre yang ada di Kota Bandung itu mau maju, mau berkiprah, memberikan manfaat yang lebih besar buat banyak orang, ya prosesnya panjang, nggak bisa instan gitu. Nah sekarang De Putri sama De Sobi sudah memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, itu luar biasa gitu kan. Nah satu hal, kalau misalkan tadi De Putri menyampaikan tentang apakah yang namanya kesehatan reproduksi itu hanya terkait dengan kaitannya dengan organ organ intim gitu ya. Sebetulnya begini, justru kalau misalkan bicara kesehatan reproduksi dikaitkan dengan HIV, yang sedang ini kita sosialisasikan sekarang ini adalah yang pertama begini. Kalau misalkan seandainya perilaku gitu kan, seks itu dilakukan secara sehat dan secara baik gitu kan, dan pada masanya memang perilaku seks itu bisa dilakukan untuk seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dalam ikatan pernikahan, tentunya nggak ada persoalan, nggak ada problem gitu. Nah, yang menjadi tanggung jawab teman-teman dari bidang kesehatan reproduksi yang ada di DPPKB, lalu juga di Komisi Perlindungan AIDS, munculnya perilaku seks gitu kan, yang menyimpang atau perilaku seks yang bebas begitu kan. Nah makanya kenapa gitu kan kita senantiasa terus memberikan sosialisasi kepada generasi-generasi muda begitu kan, untuk bisa concern begitu kan. Kalau misalkan kalian ingin mendapatkan atau bisa ingin mencapai cita-cita yang besar, tentunya kalian juga harus mempersiapkan itu gitu kan, dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi ingin menjadi orang besar harus mau belajar, harus mau capek untuk mencari ilmu gitu kan. Nggak ada yang sederhana di Putri, semuanya harus diperoleh dengan kerja keras gitu. Jadi bicara kesehatan reproduksi, apalagi tentang kaitannya dengan HIV/AIDS itu apabila kesehatan reproduksinya berisiko gitu ya, berisiko gitu kan, melalui pergaulan bebas dan sebagainya gitu. Nah sebetulnya tidak hanya pada organ intim, sebetulnya penyebaran HIV itu tidak hanya oleh organ intim saja, ada kalanya gitu kan penyebaran HIV itu diakibatkan oleh jarum suntik. Misalkan ada orang yang menggunakan narkoba dengan jarum suntik, atau kita sebut dengan penasun gitu ya, pengguna jarum suntik. Atau misalkan dia sendiri sebagai penderita HIV begitu kan, lalu selanjutnya dia menikah dengan seorang wanita baik-baik misalkan gitu ya, padahal wanita baik-baiknya tidak terpapar HIV, tapi karena si wanita baik-baiknya sendiri itu tadi yang kata Tenur tadi, yang menjadi persoalan paling besar Komisi Penanggulangan AIDS dan juga pemerintah sekarang ini adalah untuk menekan munculnya stigma, munculnya diskriminasi. Karena stigma dan diskriminasi itu terkadang itu terjerembab kepada individu manusianya. Karena adanya stigma, akhirnya dia nggak mau open status, nggak mau bilang, kata Tenur tadi, saya sedang sakit gitu loh, nggak mau bilang bahwa saya sedang sakit, nggak pernah mau bilang dia terkena HIV. Lalu dia menikah misalkan, kebetulan dia menikah dengan wanita baik-baik misalkan gitu. Ada kasus yang sedang kita tangani juga, dia wanita baik-baik yang menikah dengan laki-laki yang terinfeksi tapi tidak open status, akhirnya jadi terpapar gitu. Karena baru kalau kita bicara kesehatan reproduksi, bicara organ intim pada saat terjadi hubungan seksual begitu kan, kenapa si wanita itu menjadi terpapar? Kan itu tadi, hubungan seksual yang tidak diproteksi. Kalau misalkan seandainya dia open status, ada treatmentnya gitu kan, ada treatmentnya. Nah pada saat si wanita itu terpapar, lalu akhirnya dia hamil, lalu melahirkan, terus punya bayi gitu kan. Pada saat bayinya itu nangis pengen dikasih air susu eksklusifnya, diberikan air susunya, maka si bayinya pun akan terpapar otomatis. Makanya De Putri sekarang ini Akang bersama dengan teman-teman para aktivis kemanusiaan di KPA ini, alhamdulillah Pak Wali Kota Bandung sudah mengeluarkan surat edaran tentang ketentuan bagi para calon pengantin. Kalau misalkan suatu saat De Putri nanti ketemu jodohnya mau menikah,
syarat untuk dinikahkan oleh kepala kantor urusan agama gitu kan, apabila sudah melalui proses tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu maksudnya bukan serta-merta Akang harus sosialisasi nih sama generasi-generasi berencananya di Kota Bandung. Bukan serta-merta kalau hasil diperiksa ternyata ada yang positif HIV misalkan gitu kan, jadi nggak jadi nikahnya, nggak gitu. Tapi kalau misalkan seandainya ada misalkan calon suaminya nih dia terinfeksi gitu kan, maka nanti ada proses konseling yang dilakukan oleh teman-teman tenaga medis yang ada di puskesmas, yang ada di layanan kesehatan untuk menjelaskan, ini loh Dek, bahwa calon suami kamu itu terinfeksi karena kamu dasarnya sama-sama saling mencintai. Kalau kamu nanti suatu saat menikah, tolong ya Dek ya, setiap kamu nanti melakukan hubungan suami istri, jangan lupa menggunakan alat kontrasepsi. Itu nanti yang di treatmentnya gitu loh. Tiba-tiba putus aja. Iya, enggak dong, itu kan masa cinta dipaksa putus gitu kan, nggak bisa kan. Kalau orang awam ya, kalau belum dijelasin kayak gini kan tiba-tiba HIV udah putus enggak kan. gitu. Ternyata ada itunya Iya. keluarnya. Nah, Ada jalan keluarnya. dan sekarang buat Dek Putri, buat Dek Sobi ya sebagai generasi berencananya Kota Bandung, satu hal bahwa sebetulnya ya Kang Adit ya, yang namanya HIV itu kan sudah ada obatnya ya, yang namanya ARV itu kan. Nah, ARV itu adalah obat yang harus dikonsumsi seumur hidup bagi orang yang terinfeksi HIV, karena ARV itu bisa menjaga kekebalan tubuh kan gitu ya, jadi supaya imunitasnya tetap terjaga. Nah, dengan konseling yang diberikan oleh tenaga medis, makanya nanti gitu kan dikasih tahu, Dek, kalau misalkan nanti kamu menikah, kalau suami kamu itu kan sekarang sudah dinyatakan positif nih, jangan lupa ya, tadi pertama kalau melakukan hubungan harus pakai alat kontrasepsi. Lalu Anda pun harus mengingatkan suami kamu supaya minum obat tiap hari, jangan sampai terlambat. Nah, tapi lain halnya kalau misalkan perempuannya nih yang terinfeksi misal, nanti dikasih tahu nih si calon suaminya, kalau nanti kamu menikah, kamu juga kalau misalkan melakukan hubungan tetap harus pakai alat kontrasepsi ya. Terus nanti kalau misalkan istri kamu hamil, melahirkan, tolong jangan dikasihkan air susu eksklusifnya kepada anaknya. Nah, itu treatment itu. Jadi saling memberikan support gitu. Nah, yang jadi persoalan di tahun 2030 ke depan sebetulnya dunia ya, Kang Adit, Kang Surya ya, Kang Pian ya, 2030 itu kan komitmen dunia ya, bahwa pertama itu harus 3-0. Nah, apa tuh zero yang pertama? Zero yang pertama itu pertama tidak ada kematian karena HIV. Karena obatnya tadi kan, obatnya dikonsumsi dengan baik. Yang kedua gitu kan, tidak boleh ada lagi penyebaran HIV. Nah, salah satu supaya tidak terjadi penyebaran HIV, Teh Nur, Teh Vita di DPPKB melakukan sosialisasi. Itu upaya antisipatif. Adik-adik dari generasi berencana juga melakukan sosialisasi kepada teman-teman generasi muda yang lain. Nah, nanti pada saat sudah tidak adanya kematian, tidak adanya penyebaran HIV, salah satunya melalui tes kesehatan dan sebagainya. Yang ketiganya itu zero stigma. Zero diskriminasi gitu loh, kan kasihan dong gitu kan. Iya, makanya kalau sudah berbicara konteks HIV ini begitu kan, yang kita menjadikan fokus perhatian kita itu adalah komitmen kemanusiaan, karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudara kita gitu deh Putri. Iya. Nah, gimana nih kan caranya untuk kita menghilangkan akar-akar dari tadi budaya yang timbulkan dari stigma bahwa si HIV/AIDS ini udah jauhin aja kayak gitu kan, didiskriminasi. Bagaimana nih cara menghilangkan atau enggak cara untuk mereka tuh tidak seperti itu selain sosialisasi gitu kepada masyarakat dengan secara halus. Nah jadi gini, satu hal ya, ini menarik nih pertanyaannya De Putri gitu kan, bagaimana sih caranya kan kalau misalkan ingin menghilangkan stigma, ingin menghilangkan diskriminasi gitu kan, segala sesuatunya harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Kita harus memposisikan diri seandainya kita jadi mereka. Ya, jadi Dek Putri, Dek Sobi sebagai generasi berencana di Kota Bandung itu harus senantiasa memposisikan diri kita ini seperti hanya mereka. Coba kalau misalkan seperti mereka, terus akhirnya akan membuat stigmatisasi terhadap Dek Putri gitu kan, Dek Putri pasti akan tersinggung, akan marah, akan kecewa gitu. Nah, disitulah peran kita gitu kan, buat saudara-saudara kita yang sehat gitu kan, justru harus berbagi gitu kan. Nah, itulah makanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Dimulainya kapan? Sekarang.
sekarang gitu kan. Sekarang kita merubah stigma itu. Lalu udah begitu dari hal yang kecil. Apa yang hal yang kecil? Hal yang kecil itu sederhana aja. Pada saat kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV, bukan dijauhi, justru kita dekati. Karena nggak ada yang namanya penularan itu secara directly kalau misalkan Ngobrol tidak ada, nggak ada masalah gitu kan. Nggak ada cerita penularan Ini mah ngobrol takut begini. banget gitu kan. Ah. Makanya kita maksudnya ini kan kita salah satunya juga lagi mensosialisasi ya kan Iya, ya. heeh. Jadi kan kadang-kadang gitu kan, ada yang kena HIV gitu kan, jauhin gitu. Nah, salah itu. Udah yang salah gitu Iya, kan. karena yang namanya penularan HIV itu yang tadi akan sampaikan melalui proses jarum yang sudah terinfeksi, lalu juga masuk dengan aliran darah, lalu juga kalau terjadi hubungan seksual begitu kan, terus juga kalau misalkan seandainya tadi air susu ibu kepada bayinya begitu kan, nah seperti itu. Jadi kalau misalkan ada saudara kita yang terkena HIV, kita nggak perlu harus jadi worry gitu kan, menjaga jarak dan sebagainya. Itulah menyebabkan kenapa gitu kan persoalan HIV di dunia ini juga nggak pernah terus turun gitu kan, terus aja naik. Karena apa? Karena mungkin stigma-stigma tadi. Kalau misalkan kita nih, kalau dia Putri bikin stigma sama orang yang terinfeksi, orangnya akan menutup diri akhirnya. Kalau dia menutup diri, kita nggak pernah tahu loh. Padahal obatnya sudah ada nih yang bisa menjaga kekebalannya gitu kan. Kalau misalkan dia nggak mau open status gara-gara stigma kita, mau gimana? Nah, dan ternyata alhamdulillah loh ya, sekarang Komisi Penanggulangan AIDS dan Nur ya, TPT ya, dari kurang lebih sekitar 9.000 ya, Kang Surya ya, Kang Adit ya, 9.000. Terus 5.000 sudah kita bisa jaring. Malah tahun kemarin sejak Juni 2020 kita dapat lagi 1.000 gitu kan. Jadi sekarang totalinya ada 10.000 walaupun yang 5.000 yang baru kita treatment ya. Tapi kan itu merupakan sebuah progres. Jadi kalau misalkan kenapa sih? Iya. Keren banget. Kalau paham. Iya. Nyebut keren itu kalau paham. Kadang ada yang nggak paham. Oh gitu kan. Ada yang nggak paham. Kok tambah banyak sih kata. Nah, itu Pak. Keren, kan? Yang kata Teh Nur Kita tadi. bisa tertrace ya, kan, ya? Nah, gitu loh. Yang kata Teh Nur tadi kayak fenomena gunung. Kalau misalkan De Putri, Teh Nur tadi bilang, keren, itu karena paham bahwa semakin banyak gitu kan jumlahnya itu maksudnya itulah keberhasilan pada penjangkauan kita. Berarti kesimpulannya eksekusi kebijakan pemerintah, eksekusi kebijakan NGO yang selama ini concern terhadap persoalan HIV itu bisa menekan jumlah itu dengan apa? Treatment tadi. Gitu De Putri. Apalagi? Aku sedang ditanya nih sama De Putri. Gimana? Kan tadi kan penularan itu melalui hubungan seksual yang tidak aman dan jarum suntik. Kalau misalnya gini nih, jarum suntik nih kan kadang-kadang ya Teh ya, kadang-kadang Teh anak-anak Teh pengen donor darah katanya. Tapi Teh takut terus kalau misalnya kita aman ya Kang ya, misalnya apalagi PMI kan donor darah PMI itu mah udah pasti aman karena kan jarumnya sekali pakai ya Kang ya. Oh iya, jadi gini kan, tapi Teh. itu kan kadang-kadang nanti kan hal kecil tapi kadang-kadang anak-anak Teh siun gak mau gitu. Jadi gini, sekarang ini yang namanya semua pusat layanan kesehatan, apalagi tenaga-tenaga medik kita udah sangat profesional gitu ya, bahwa yang namanya penggunaan jarum untuk donor dan sebagainya itu pasti sudah sangat steril begitu. Kalaupun misalkan ada pendonor gitu yang terinfeksi, tentunya tidak akan bisa diperkenankan untuk mendonorkan darahnya begitu. Jadi itu sudah diproteksi dengan demikian rupa gitu. Aman ya berarti. Aman. Iya. Aman ya. Berarti teman-teman yang nanya nanti kita bilang bahwa itu tuh memang benar aman. udah diproteksi. Ya, udah ada SOP-nya. Bayangin loh, De Putri ya, kalau misalkan kita, kebetulan Akang juga sebagai pendonor darah gitu ya, kalau misalkan kita nih berbagi nih rezeki kita sama orang nih, itu kan pahalanya besar. Tapi bayangin kan kalau misalkan kita berbagi darah kita buat orang yang membutuhkan, rizkinya itu mengalir semasa dia hidup ya tetap aja itu jadi pahala gitu De Putri. Ya, apalagi De Putri mau nanya apa nih? Dari diri kita nih ya Bun, sebagai duta genre nih Kang, kita sebagai duta genre kan pasti ada namanya konselor sebaya, ada KS-nya. Gimana nih cara kita untuk mensosialisasikan tentang HIV/AIDS ini sama Catspro ke remaja yang lainnya? Nah, jadi gini. Terutama dalam lingkup konselor sebaya ini. Oh bagus nih, kebetulan juga di KPA kita juga punya pendamping sebaya ya, Kang Adit ya. Nah jadi ada konselor sebaya ya, oh keren tuh. Jadi gini, konselor sebaya itu kan berarti seusia kalian. Nah jadi cara kalian nanti bersosialisasi, terus juga mengajak teman-teman sebaya kalian begitu kan. Satu hal bahwa pada masa sekarang ini begitu kan,
tantangan ya, zaman itu sudah semakin kompleks sekarang ini. Kalau misalkan kita pengen sukses, nggak ada sukses itu diperoleh dengan cara instan. Semuanya harus berproses. Proses itu diawali dengan belajar sungguh-sungguh, mau juga mencari pengetahuan dengan berbagai pihak, begitu kan. Sehingga kalau misalkan kalian ingin menjadi sukses dan kalian ingin mendapatkan keberhasilan dalam menggapai cita-cita kalian itu, pertama begitu kan, bahwa habiskan masa-masa remaja kita, remaja adik-adik itu gitu dengan hal yang positif gitu. Gitu kan. Habiskan semua waktu kalian itu dengan hal yang positif. Hari ini Deputri, Desobi sedang melakukan hal yang positif. Pengen tahu sih apa sih itu HIV, apa sih itu KPA, gitu loh. Biasanya anak remaja yang gitu kan, dalam tanda kutip gitu kan, terjerumus ke narkoba karena mereka menghabiskan waktu luangnya itu untuk hal-hal yang nggak produktif gitu loh. Oleh karena itu cara kalian nanti memberikan konseling kepada teman-teman sebaya atau memberikan sosialisasi kepada teman-teman sebaya gitu kan, perbanyak aktivitas-aktivitas yang positif gitu ya. Karena begini, percaya deh gitu kan, kalau kalian ingin menjadi seorang yang sukses gitu kan, itu nggak ada orang yang sukses itu nggak capek ya. Jadi kalau pengen sukses harus capek. Orang lain pada tidur, kita masih bangun. Orang lain belum bangun, kita udah bangun. Perlu perjuangan. Dan doa gitu kan. Saya saksinya Kang Medi perjuangan. Ya, jadi orang lain belum bangun, kita udah bangun. Orang lain udah tidur, kita masih bangun. Bayangin coba. Itu kan, waduh susah banget gitu. Makanya kalau misalkan dalam agama ya, kalau sebagai seorang muslim itu kan, kenapa Allah itu menjanjikan mengangkat derajat kemuliaan setiap hambanya kalau bangun di 23 malam. Berat loh, aduh masya Allah, ambil air wudhu tuh dinginnya luar biasa gitu kan, mau sholat tahajud, enak-enaknya tidur. Udah begitu nanti jam 3:30-nya bangun lagi untuk persiapan sholat subuh, berat banget gitu. Biasanya paling enak narik selimut gitu. Nah, jadi generasi muda atau genre Kota Bandung itu kalau ingin menjadi generasi-generasi yang sukses ke depan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengharuskan kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus mampu meyakini betul bahwa ke depan begitu kan, tantangan perkembangan zaman itu bukan semakin ringan tapi semakin berat. Tapi kalau misalkan hari ini kalian generasi-generasi berencana itu tidak menghabiskan aktivitas kesehariannya dengan hal yang positif, aduh rugi betul deh gitu kan. Sekarang bayangkan saja kalau misalkan dulu zaman Akang kecil dulu tuh ya, waduh kegiatan sehari-hari itu bimbingan belajar. Tapi sekarang kayaknya udah nggak fashion lagi ya. Nah sekarang karena sekarang sedang zamannya daring nih kan. Zamannya daring, pembelajaran jarak jauh gitu kan. Sebetulnya gitu kan, kalau misalkan kita generasi-generasi berencana ini pandai mensikapi situasi dan kondisi yang ada gitu kan, YouTube itu banyak hal yang positif, tapi kalau kita lihat yang positif gitu loh. Nah sekarang caranya supaya kita menjadi pribadi yang positif, berpikir positif, bertindak positif. Jadi kalau misalkan kita pengen jadi generasi yang sukses tapi nggak pernah mau berpikir dan bertindak positif, ya susah tuh jadi sukses. Mustahil ya Kang. Mustahil gitu ya, Deputri ya. Oke, apalagi? Ini kayak ini favorit nih pertanyaan nih sama Kang Medi. Apa tuh? Kan anak-anak remaja suka ada yang nanya nih ya, harus nggak sih kalau tes HIV itu? Oh gitu, menarik nih pertanyaannya. Jadi gini, tes HIV itu memang dikhususkan kepada saudara-saudara kita yang berisiko. Oh, jadi nggak semua ya kan? Nah, cuman untuk program tes pengantin, tes kesehatan untuk calon pengantin, kenapa kita mengharuskan juga tes kesehatan dua-duanya? Tujuannya apa coba? Kan kita nggak tahu pasangan kita terinfeksi atau enggak gitu. Syukur-syukur semuanya nggak terinfeksi. Jadi tes HIV itu sebetulnya diprioritaskan kepada yang berisiko. Tapi kalau misalkan nanti suatu saat Deputi ketemu jodohnya, di mana surat edaran Pak Wali Kota itu menjadi sebuah referensi. Tes kesehatan itu maksudnya untuk mengetahui sehatnya sih dua-duanya gitu. Kalau yang satunya sakit kan harus kita treatment. Masa kalau misalkan gara-gara nggak terdeteksi akhirnya yang sakitnya satu jadi dua-duanya ikutan sakit, kan nggak gitu. Jadi nggak semuanya bisa sekonyong-konyong gitu, pengen tes HIV gitu, nggak gitu. Boleh juga kalau mau, boleh aja kalau mau. Kalau bisa beresiko ya. Iya. Oh iya, biasanya kalau kita mau tes HIV, misalnya ini remaja nih, kayak aku misalnya mau tes HIV, itu kemana Kang linknya? Sekarang di puskesmas kita di seluruh Kota Bandung sudah bisa melakukan tes HIV. Terus apalagi kalau ke rumah sakit gitu kan, ya.
Bagus itu sebetulnya, tapi sebetulnya kalau misalkan Deputri selama ini menjalankan aktivitas keseharian dengan hal yang positif, bergaul secara sehat gitu kan. Kalau misalkan Deputri sudah punya punya kenalan laki-laki gitu ya, punya kenalan laki-laki, jalan bareng sama laki-laki, kata siapa nggak boleh kok, asal jalannya sehat. Ya nggak boleh itu kalau jalannya nggak sehat gitu kan, ya nggak sih, jalannya nggak sehat gitu kan. Sekarang bayangin aja kalau misalkan kita sedang flu aja jalan-jalan kan, jadi tambah nggak sehat, tambah sakit gitu. Paham ya maksud Akang ya? Ntar lagi curhat pacarnya, kalau dipancing gitu suka curhat gitu. Oh, enggak. Jangan di sini. Iya Nah, gitu. Siap. Oke, gimana nih Kang cara kita sebagai duta genre ingin nih bergabung Ya, kita bergabung kolaborasi sama ini kan kayak KPA. potensi gitu. Oh iya, boleh banget. Jadi gini, kalau misalkan nanti Deputri, Pian begitu kan, nanti tinggal ngobrol aja. Kang Adit, apa yang bisa duta genre lakukan, misalkan gitu. Oh kebetulan nih kita mau ada kegiatan sosialisasi. Kan ini pandemi COVID ini kan belum berakhir ya, sehingga aktivitas kegiatan sosialisasi tatap muka secara directly kita datang ke sekolah-sekolah kan sekarang nih ini. Malah kita tuh punya program loh, punya program apa ya, Kang Adit, kita punya program hebat ya. Hebatnya apa? Hebatnya Kita kerjasama dengan Fakultas Unpad. bukan hebatnya apa, singkatan apa? Hebatnya apa? Hidup sehat bersama sahabat. Hidup sehat bersama sahabat. Nah, itu hidup sehat bersama sahabat itu kita bikin dalam bentuk modul, dalam bentuk pembelajaran gitu kan, yang kita kerjasamakan dengan Universitas Padjadjaran, melalui Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan Psikologi Unpad. Nah, itu di mana kita bikin modul-modul tuh. Dulu modul itu dibikin dalam bentuk buku. Nah, itu kita undang para guru bimbingan konseling BK, yang ada di sekolah-sekolah. Nah, kita bicara tentang kesehatan reproduksi dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan nanti program hebat ini sudah berjalan, duta genre bisa berkolaborasi di situ. Wih, keren kan? Modulnya udah kita siapin. Yang akan jadi garapan kita itu adalah anak-anak kelas 2 SMP ya. Berarti kelas 8 ya. Kelas 8 yang akan kita garap anak-anak kelas 8. Karena ternyata anak-anak kita sekarang, Tenur, jangan salah loh. Anak-anak kecil sekarang juga harus dikasih pengetahuan semacam itu gitu kan. Karena kan kesehatan reproduksi itu kan memahami betul akan fungsi organ intim dan konsekuensi apabila organ intim tidak diperlakukan dengan baik. Gitu. Iya benar. Jadi kita harus rubah juga stigma ya Bu, bahwa kita mensosialisasikan Kespro ini bukan berarti kita sedang seks edukasi gitu. Oh bukan, beda gitu kan. Kalaupun misalkan berbicara Kespro itu bicara seks edukasi seks itu hati-hati loh. Seks itu bukan bicara tentang hubungan seksual. Seks itu adalah pembeda antara kelamin laki dengan kelamin perempuan gitu. Jadi seks edukasi, pendidikan seks itu penting untuk mengetahui ini loh, kalau kamu laki-laki organ vital kamu tuh ini gitu kan, dan kalau organ vital kamu ini nggak digunakan dengan baik gitu kan, akan menimbulkan dampak begini begitu gitu. Jadi sebetulnya bicara seks itu tidak tabu. Iya. Bicara jenis kelamin ya. Iya, karena bicara jenis kelamin gitu kan. Misalnya kita sebagai remaja masih gitu apaan sih seks edukasi gitu. Jadi ya kita harus memahami. Itu gara-gara dibilang lampu tabu, akhirnya coba malah celaka gitu kan. Cari infonya Info yang sesat. Infonya bukan dari kita yang paham gitu. Lagi hyperkoneksi seperti ini ya. Kan kalau saya lagi sosialisasi itu suka ada yang nanya, kalau obat itu diperolehnya di mana katanya? Oh, obat. ARV itu. Nah, kalau obat itu sudah tersedia di beberapa layanan pusat kesehatan masyarakat. Ada juga di rumah sakit pemerintah. Ada juga ya Kang ya, di rumah sakit swasta juga ada. Biayanya Free of charge ya. Hanya bayar administrasi aja. Nah, tugasnya Kang Adi, tugasnya Kang Pian, tugasnya Teh Maya, tugasnya Kang Surya itu membantu, mendampingi saudara-saudara kita. Kan biasanya kalau misalkan udah mah dia mau cari obat ke rumah sakit, nggak ngerti akses segala macam. Nah, ini teman-teman KPA ini yang mendampingi. mahal kiranya kan ya. Jadi takut kalau terdeteksi ternyata terkena infeksi, takutnya nanti obatnya mahal gitu. Jadi nggak jadi aja. Enggak ya, free of charge ya. Nah ini loh, ini kayak gini-gini nih kadang-kadang jadi akhirnya gitu kan, orang tuh malah jadi pada ini para aktivis kemanusiaan, sahabat-sahabat saya ini yang membantu gitu kan. Jadi di sini tempatnya kalau ada yang mau curhat atau Mangga. konsultasi ya. Mangga. Ini kan saya sedang dapat curhat nih dari Deputri.
kan? Masih ada waktu, Kang? Oke. Masih ya. Oke, jadi apa lagi? Deputi mau nanya apa lagi? Tadi ketinggalan, apakah tes HIV ini bayar atau enggak juga? Tuh. Tes HIV. Iya. Nah, kalau tes HIV free of charge. Free of charge gitu Sudah kan. dijamin ya? Sudah dijamin oleh pemerintah gitu kan. Tidak Makanya membuka. pada saat Pak Wali Kota membuat surat edaran untuk tes kesehatan, salah satunya adalah tes HIV, sebetulnya nggak ada beban kepada si calon pengantin begitu kan. Cuman kalau misalkan ada tes lainnya seperti kan itu satu paket ya apa aja sih? Tes HIV itu satu paketnya apa aja, Teh Maya? HIV, sipilis, Sipilis sama hepatitis. Nah, untuk yang dua itu kalau nggak salah ada biaya ya, Teh Maya ya. Itu nggak sampai 30.000 ya, nggak pakai sampai 30.000 gitu ya, nggak sampai 30.000 karena itu juga ada subsidi dari pemerintah gitu kan. Tapi yang jelas untuk tes HIV-nya gratis ya, Teh Maya ya, gratis. Calon pengantin itu sekalian imunisasi itu ya, kan dulu mah imunisasi Iya. ogonya, Suntik aja. ya. PP itu kan. Iya betul, iya termasuk imunisasi itu ya. Iya, jadi sebetulnya pemerintah itu sudah luar biasa sebetulnya gitu ya. Nah yang jadi persoalan kan kalau misalkan masih ada saudara-saudara kita yang belum tahu, tugas kita untuk menyampaikan, mensosialisasi. Apalagi Deputi mau nanya apa nih? paling beberapa Bukan ngomong-ngomong Deputi itu kelas berapa sih sekarang? saya baru lulus SMA dan tahun depan saya baru kuliah. Oh, Nah, tahun ini udah dapat kuliahnya di mana? belum. Jadi tahun ini aku dan Sofi kebetulan kita gap year karena menurutku gap year itu bukan salah satu aib, tapi Gap year itu apa? gap year itu kayak kita menunda kuliah Nunda satu setahun, tahun. Kak. Oh, nunda kuliah. Sama kita masih bisa produktif seperti ini, kita masih bisa bersosialisasi, aku lakuin gitu. Ya gini ya. Kadang orang memandang begitu ya bahwa satu hal yang keren itu gitu ya kalau misalkan kita kerja itu di kantoran gitu ya. Kita merasa keren itu kalau misalkan kita bisa nunjukin rumah kita besar, mewah. Kita merasa keren itu kalau kita punya jabatan yang tinggi dan keren. Kita merasa keren itu kalau kita misalnya punya kapal pesiar. Tahu nggak yang keren itu apa deh Putri? Yang keren itu sekalipun nggak punya rumah mewah besar, sekalipun nggak punya pangkat jabatan tinggi, yang keren itu kalau dia nggak bisa memberikan manfaat kebaikan buat banyak orang, nggak keren. Iya benar Banget. juga ya. Nggak keren. Yang keren itu sekalipun nggak punya rumah mewah, nggak punya pangkat jabatan tinggi, tapi dia selalu menebar manfaat kebaikan buat banyak orang. Itu ya yang baru keren. sama Kayaknya judul podcast kita itu Kang Adit gitu kan. Jadi yang keren itu bukan orang yang bukan punya pangkat jabatan dan rumah mewah. sama satu lagi kan Apa tuh? berencana. Kalian ya, berencana itu keren. Oh, berencana itu keren. Iya benar. Oke, Berencana itu saya keren. mau kasih promosi juga untuk DPPKB, berencana itu keren. Ya. Karena orang yang tidak berhasil melakukan perencanaan hidupnya, maka dia tidak akan menggapai cita-citanya. Karena orang yang keren itu orang yang punya Ya, rencana. kalau nggak punya rencana berarti dia merencanakan kegagalannya kan. Ya betul, Iya. betul, persis banget. Iya. Apalagi deh Putri, mau bicara apa lagi nih? Terkesima ya sama Akang ya. Masalahnya. Apalagi? Jadi gimana ya? Aku jadi udah nggak sabar nih untuk kolaborasi selanjutnya. Iya boleh, Agenda. boleh. Jadi gini, satu hal mungkin obrolan kita ini mudah-mudahan ya bisa menjadi salah satu trigger atau pemicu komunikasi yang sekarang ini terhambat karena pandemi. Nah mudah-mudahan obrolan kita ini bisa mengetuk-tularkan berbagai informasi positif kepada generasi berencana Kota Bandung supaya mereka paham gitu ya. Tadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini jadi pertanyaan besar buat generasi berencana. Ini gimana sih Kang? Ini gimana sih gitu kan? Ternyata setelah Akang jelasin kan semakin clear ya, semakin jelas gitu ya. Gitu. Apalagi mau tanya apa lagi? Masih ada waktu tuh Kang Pian masih waktu tuh. Sedikit Kang, Ya, gimana? soal penjangkauan nih Kang. Ha-ha. Kan kalau misalnya kayak misalnya program saya nih, generasi berencana. Kalau misalnya yang saya rasain kalau kita tuh mensosialisasikan program kita sama kayak ke sekolah melalui OSIS, melalui kayak misalnya kita nempel ke KKR, itu tuh sebenarnya tuh udah benar-benar kita kasih tahu sama orang yang tahu, sama orang yang ngerti gitu. Kalau misalnya di KPA sendiri nih, kita KPA menjangkau kayak misalnya
komunitas yang maksudnya orang-orang yang di luar komunitas, kayak di luar populasi kunci, di luar dari yang orang-orang KPA, di luar kayak misalnya kita kan kalau misalnya sama dinas DPPKB mungkin deket ya karena kita ada Kespro gitu. Gimana sih caranya, mungkin kita juga bisa belajar ya Teh. Soalnya kalau misalnya saya rasain kayak misalnya anak-anak pernah curhat, Bun, kalau misalnya kita ke sekolah mah mereka mah udah jelas, mereka mah udah tahu, mereka tahu merencanakan itu pasti itu untuk kedepannya lebih baik gitu. Kayak misalnya, tapi kita juga belum berani ya kalau misalnya kita ke langsung Menjaga datang anak jalanan. nah kayak gitu kan. Kalau misalnya dari KPA sendiri gimana sih? Oh iya, Maksudnya ini kita pertanyaan sharing bagus gitu. nih, pertanyaan bagus. Gini nih Teh Vita ya, gini. Akang kemarin nih silaturahmi dengan Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Akang sekarang sedang menyusun sebuah strategi baru cara menyampaikan dakwah, menyampaikan syiar. Karena terkadang begitu kan orang tuh berpikir kalau syiar itu dilakukan di tempat-tempat ibadah, di masjid, di majelis taklim. Padahal notabene orang-orang yang datang ke majelis taklim, datang ke masjid itu orang-orang baik, gitu kan. Nah makanya sekarang kita sedang merubah sebuah konsep dakwah yang dimana dakwah itu dilakukan tidak hanya dakwah bilisan, dakwah dengan cara menyampaikan, tapi juga dakwah bilhal dengan cara contoh dan teladan gitu ya, dengan perilaku-perilaku positif gitu. Sehingga sekarang ini kita sudah mulai begitu kan masuk ke kelompok-kelompok di tempat-tempat yang masih kita temukan para saudara-saudara kita yang masih menjalankan aktivitas sebagai pekerja seks. Kita juga masuk ke komunitas tempat-tempat saudara-saudara kita yang masih menggunakan narkoba begitu. Nah, populasi-populasi kunci kalau di KPA itu seperti itu gitu. Karena oleh karena itu sekarang tadi pertanyaannya DPPKB sendiri kan kesulitan untuk masuk ke populasi kunci yang tadi ya. Kan populasi kuncinya kan kalau di kasih remaja sekolah. Nah, kalau di kita populasi kuncinya justru itu gitu kan. Nah, ini kan bisa dikolaborasi gitu kan. Pada saat teman-teman generasi berencana itu kesulitan untuk masuk gitu kan, sedangkan kita memang di bagian di situ gitu. Nah, itu kan kita bisa masuk gitu kan. Makanya seperti Akang nih. Kalau di KPA itu kita ya udah ini ya temanya ya masuk ke populasi kunci, masuk juga ke dunia pendidikan, masuk juga ke instansi pemerintah gitu. Kalau kita lebih fleksibel sebetulnya ya. Nah, kalau misalkan DPPKB tadi kesulitan untuk masuk ke populasi kunci gitu yang ini kan. kita bisa kolaborasi gitu kan. Siap ya? Iya, Siap, Teh. iya. Karena gini ya, adik-adik ya, kalau misalkan kita memberi kepada orang yang mampu gitu kan, mungkin nggak akan jadi satu hal yang amazing gitu ya, satu hal yang luar biasa. Tapi kalau misalkan kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, masya Allah itu akan jadi doa yang luar biasa. Nah, kita mainnya di wilayah itu gitu loh. Jadi kalau kalian ingin menjadi generasi hebat, mainlah di tempat-tempat di mana kita ini menjadi sosok yang diperlukan, dibutuhkan, gitu. Dan kalau mereka bisa berubah, waduh, rasanya pasti wah. Iya benar. Ini Kang Adit, ini obrolan kita nggak selesai-selesai ini saking asiknya gitu ya. Tapi karena podcast kita juga punya durasi, oleh karena itu sahabat-sahabat KPA dan warga Bandung yang sama-sama selalu sehat dan selalu bahagia, kita bersyukur hari ini ketemu dengan generasi berencananya Kota Bandung yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Mudah-mudahan obrolan kita senantiasa memberikan inspirasi positif, memberikan motivasi dan terutama kepada generasi muda di Kota Bandung yang sekarang ini sedang menuntut ilmu. Jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa berpikir dan bertindak positif untuk melakukan hal-hal yang senantiasa pada gilirannya mampu menebar manfaat, kebaikan dan kebajikan untuk banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ada kita punya salam nih Kang. Oh boleh. Sebelum saya ini, apa salamnya? Salam, kalau aku bilang salam genre, salam. Oh gitu ya, salamnya. Oh sama dong dengan salamnya KPA. KPA gini. KPA gini juga, ini 3-0. Sama. Oh, sama ya. Oh gitu ya. Salam aja. 1, 2, 3, salam genre. Salam.